Bayangkan jika perang terbesar abad ini benar-benar pecah. Bukan karena nuklir yang meledak atau senjata super yang tak terbayangkan, tetapi karena ironi kecil yang muncul dari sebuah pulau mungil, jalur perdagangan sempit, dan drone seukuran mainan, dua raksasa dunia. Amerika Serikat dan Cina yang memegang perekonomian global di tangan mereka bisa saling melumpuhkan hanya karena sepetak wilayah yang bahkan tidak terlihat jelas di peta. Dan yang lebih mengejutkan, pemenangnya mungkin bukan negara yang paling kuat, tetapi negara yang paling dekat dengan medan tempur. Dunia seperti berjalan di atas lantai yang retak, dan setiap langkah bisa menjadi pemicu bencana. Namun, ironi terbesar justru muncul di bagian akhir. Jadi, pastikan Anda menyimak sampai selesai. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan antara Washington dan Beijing perlahan berubah menjadi bara yang hanya menunggu percikan untuk menjadi api besar. Rivalitas mereka dulu berputar pada ekonomi dan teknologi perang chip, kecerdasan buatan, dominasi rantai pasok, namun sekarang arah angin berubah. Persaingan itu merangkak masuk ke ranah militer terbuka, dan Indo-Pasifik menjadi panggung utama yang diperebutkan. Amerika melihat Cina sebagai kekuatan revisionis yang mencoba mengubah tatanan dunia. Sementara Cina memandang Amerika sebagai penghalang besar yang tidak ingin melihat Asia bangkit. Dua cara pandang yang bertolak belakang inilah yang perlahan mengubah Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Pasifik Barat menjadi titik panas paling berbahaya di dunia. Di tengah ketegangan itu, Amerika Serikat dan sekutunya menggelar latihan perang besar-besaran di Laut Filipina. Kapal perang dari Australia, Jepang, Kanada, Prancis, hingga Selandia Baru ikut serta, memberi sinyal bahwa mereka siap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi saat yang sama, Beijing justru meningkatkan operasi militernya di sekitar Jepang. Kapal penjaga pantai mereka masuk ke perairan Kepulauan Senkaku, disertai drone militer yang melintas di wilayah udara timur laut Jepang. Situasi memanas ketika Perdana Menteri Jepang menyatakan bahwa jika Cina menyerang Taiwan, Jepang akan merespons secara militer. Beijing tidak tinggal diam, mereka memanggil Duta Besar Jepang, mengeluarkan kecaman keras, bahkan memperingatkan warga dan mahasiswanya untuk berhati-hati jika pergi ke Jepang. Tidak hanya Jepang yang menerima tekanan, Taiwan juga melaporkan peningkatan besar aktivitas militer Cina. Lebih dari 30 pesawat, 7 kapal perang, dan beberapa drone bergerak mendekati wilayahnya hanya dalam waktu sehari. Bagi Taiwan, ini bukan sekadar intimidasi sesaat. Ini adalah kampanye tekanan jangka panjang untuk melemahkan pertahanan dan mental mereka. Dengan latihan tempur Amerika di satu sisi dan manuver agresif Cina di sisi lain, Indo-Pasifik kini seperti pisau yang sangat tajam dan semua pihak memegang sisi yang salah. Dengan anggaran sekitar 850 miliar dolar, mereka memiliki 11 kapal induk, ratusan pembom strategis, ribuan pesawat tempur, serta pangkalan di seluruh dunia dari Eropa hingga Pasifik. Namun Cina, dengan anggaran sekitar 245 miliar dolar, berkembang jauh lebih cepat. Angkatan laut mereka kini menjadi yang terbesar di dunia dari jumlah kapal. Jet C-20 dan armada drone baru semakin memperkuat kehadiran udara mereka. Di darat, mereka memiliki rudal anti kapal dan anti aksis yang dirancang khusus untuk mencegah campur tangan Amerika di sekitar Taiwan atau Laut Cina Selatan. Cina memang tidak memiliki jaringan pangkalan global seperti Amerika, tetapi mereka membangun kekuatan yang dirancang untuk unggul di wilayah rumah mereka sendiri.
Amerika mendapatkan keunggulan besar dari aliansinya. AUKUS memungkinkan transfer teknologi kapal selam nuklir dan kemampuan cyber tingkat tinggi. Kuat menyatukan Jepang, Australia, dan India dalam koordinasi keamanan Indo-Pasifik. Jaringan ini memberi Amerika keuntungan geopolitik yang sangat besar, akses pangkalan, radar jarak jauh, logistik yang kuat, dan interoperabilitas militer. Di sisi lain, China bergerak membentuk poros longgarnya sendiri bersama Rusia, Iran, dan Korea Utara. Tidak seformal NATO, tetapi cukup kuat sebagai jaringan anti-Amerika yang saling menopang dalam teknologi drone, rudal balistik, dan pertukaran intelijen. Meski demikian, ada satu faktor yang membuat Amerika benar-benar gelisah. Geografi, China berada tepat di tengah semua titik konflik besar. Mereka bisa merespons dalam hitungan menit. Sementara Amerika harus mengirim pasukan dari Guam, Hawaii, atau bahkan daratan utama. Mereka jarak ribuan kilometer yang rawan gangguan. China memiliki garis suplai pendek dan terlindungi oleh wilayahnya, sementara rantai suplai Amerika sangat panjang dan mudah diserang rudal hipersonik atau drone jarak jauh. Para analis Pentagon bahkan pernah berkata bahwa dalam fase awal konflik, China hampir pasti unggul hanya karena jarak. Modernisasi militer China juga berjalan jauh lebih cepat dari yang diperkirakan banyak intelijen barat. Kapal induk Fujian menjadi bukti lompatan teknologi mereka dengan sistem ketapel elektromagnetik yang sebelumnya hanya dimiliki kapal induk bertenaga nuklir. Lalu muncul jet tempur generasi ke-6 yang dirilis pada akhir 2024 dengan 3 mesin, desain tanpa ekor, dan kemampuan perang elektronik jarak jauh. Amerika masih berjuang menyempurnakan program NGAT mereka, sementara China sudah memperlihatkan prototipe yang berfungsi. Tetapi perang modern tidak hanya ditentukan oleh jumlah kapal dan jet tempur. China berinvestasi besar dalam kecerdasan buatan, robotika, dan drone otonom. Mereka mengembangkan drone kawanan sistem drone yang bergerak dalam jumlah besar, menyerang seperti sekumpulan lebah, sulit dideteksi radar, dan sangat murah dibanding rudal tradisional. Amerika punya teknologi serupa, tetapi proses pengembangannya lebih lambat karena birokrasi yang ketat dan prosedur panjang yang harus mereka ikuti. Jika perang pecah, dunia mungkin akan lebih dulu lumpuh oleh dampak ekonominya. China adalah pusat produksi dunia, sementara Amerika adalah pusat finansial dunia. Perang antara kedua negara ini akan menghancurkan rantai pasok global dalam hitungan hari. Harga pangan melonjak, pasokan energi terhambat, bahkan kabel internet bawah laut yang melintas di zona konflik bisa terganggu. Dunia bisa mengalami krisis global sebelum peluru pertama ditembakkan. Ada juga masalah besar lain. Belum tentu semua sekutu Amerika berani ikut bertarung. Jepang memiliki batasan konstitusi. Australia sangat bergantung pada ekonomi China. India cenderung berhati-hati karena tidak ingin terseret perang yang bukan kepentingannya. Sementara sekutu Cina seperti Rusia, Iran, dan Korea Utara pun punya masalah mereka masing-masing. Perang ini bisa saja berubah menjadi perang yang hanya melibatkan dua negara, tetapi dampaknya merusak seluruh dunia. Sebelum rudal diluncurkan, perang cyber hampir pasti terjadi terlebih dahulu. China dan Amerika soma-suma memiliki kemampuan untuk menyerang jaringan listrik, komunikasi, sistem perbankan, hingga satelit. Bayangkan, sebuah negara tiba-tiba gelap, total internet mati, dan transaksi gagal dilakukan. Kekacauan akan terjadi bahkan sebelum perang fisik dimulai. Yang membuat konflik ini semakin menegangkan adalah potensi pecahnya perang hanya karena satu kesalahan kecil. Drone yang tersesat, kapal yang berbenturan, radar yang salah membaca, atau pilot yang terlalu agresif
bisa memicu perang besar hanya dalam hitungan menit. Sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa perang besar kadang dimulai dari kesalahan sepele. Pada akhirnya, para analis memetakan 4 skenario utama. Pertama, perang cepat di Taiwan atau Pasifik Barat, di mana Cina unggul pada fase awal. Kedua, perang jarak jauh yang berkepanjangan di mana Amerika akan lebih dominan karena kekuatan industri dan logistik globalnya. Ketiga, Cina terkepung oleh koalisi pro-Amerika dari Jepang hingga India. Dan keempat, duel murni antara dua raksasa ini, di mana Cina unggul di awal, tetapi Amerika menang jika perang berlangsung lama. Namun pada akhirnya, pemenang bukan ditentukan oleh siapa yang punya senjata paling mahal. Di era modern ini, pemenang adalah negara yang paling cepat beradaptasi. Dan ironi terbesar dari semuanya adalah, jika perang ini benar-benar terjadi, mungkin tidak ada pemenang sama sekali. Dunia akan berubah selamanya. Dan tidak ada pihak yang benar-benar keluar sebagai pemenang, hanya sebagai penyintas.